syukur dan berterima kasih Tuhan pada kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami semua boleh bersujud di altar-Mu Tuhan. Kami boleh membawa beban kami, segala kesalahan kami. Engkau telah tanggung ya Bapa. Dan kami bersyukur kami mempunyai juru selamat seperti Engkau. Kau bebaskan kami Tuhan. Kau berikan kami kelegaan. Sehingga kami boleh Tuhan dengan bebas Tuhan meminta kepadamu dan datang kepadamu. Terima kasih Yesus. Engkaulah satu-satunya harapan kami. Engkaulah satu-satunya sandaran kami ya Tuhan. Karena hidup ke depan ini kami tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami tahu Tuhan satu hal. Engkau selalu tuntun hidup kami. Sehingga ya Tuhan, apapun yang terjadi kami tidak takut lagi. Engkau memberikan kami kemenangan dengan tangan kanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau angkat kami sehingga kami boleh terbang tinggi. Seperti Raja Wali mengatasi segala masalah. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan, saat yang indah bagi kami untuk menerima firman-Mu. Dan kami siap untuk Kau berkati ya Bapa. Tapi terlebih dahulu Kau ampuni segala dosa dan salah kami. Sucikan dan kuduskan ya Bapa. Sehingga kami boleh layak menerima firman-Mu. Dan juga Tuhan, bila sebentar Engkau berbicara pada kami melalui mulut hamba-Mu, Kau urapi dia Tuhan, urapan yang khusus dari surga. Sehingga setiap perkataan Kau bukti dengan Roh-Mu yang kudus. Dan boleh mendapatkan tempat di hati kami yang baik Tuhan. Menjadi tanah yang subur. Untuk firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya sebentar firman-Mu boleh menjawab segala permasalahan kami. Memberikan kami kekuatan, memulihkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kemenangan telah Kau berikan kepada kami. Dan kami boleh pulang membawa sukacita yang besar dari surga. Karena itulah kekuatan bagi jiwa kami. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk diberkati. Dan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan kembali. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Kristus. Apa kabar pagi hari ini? Masih semangat? Masih semangat? Amin. Sudah tanggal 20 Desember, berarti tinggal berapa hari lagi kita Natalan Bapak Ibu? 4 hari lagi. Hari ini kita Natalan sekolah minggu. Bagi orang tua yang mau menyaksikan anak-anaknya ada pertunjukan, jangan pulang dulu sesudah ibadah kita. Bagi yang tidak ikut dalam acara anak-anak, ya mau jalan-jalan boleh. Ya. Tadi saya lihat di jalan tol sudah macet Bapak Ibu. Semua sedang menuju ke puncak. Padahal sudah gerimis Bapak Ibu, udah mulai hujan. Pasti tambah macet Bapak Ibu. Lebih baik daripada setelah macet-macet ke puncak, di sini saja. Saksikanlah anak-anak kita tampil. Kebanggaan buat orang tua. Tuh anak saya tampil. Difoto Bapak Ibu. Jadi kenangan tahun 2015. Natal tahun 2015. Nah, pagi hari ini ada pesan Natal buat saudara. Saudara siap terima? Nanti perayaan Natal kita, pesannya, temanya adalah memiliki perasaan, pikiran dan perasaan seperti siapa? Kristus, seperti Yesus. Pagi hari ini tema Natal kita, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 16 sampai 20. Injil Lukas pasal 2 ayat 16 sampai 20. Lukas 2 ayat 16 sampai 20. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya, bagaimana? Heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Maria menyimpan segala perkara itu di mana Bapak Ibu? Di dalam hatinya. Dan merenungkannya. Maka Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka
dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Bersama kita katakan amin. Saudara, hari ini kita bersama anak sekolah minggu sudah merayakan Natal. Nah, pesan Natal pagi hari ini adalah bahwa masing-masing tadi Maria, para gembala, ya, dia menyambut Natal dengan beda-beda sikap. Ya, saudara, kalau nyambut Natal tahun ini bagaimana? Ada semangat? Di Jakarta Natal tahun ini kurang begitu hangat, Bapak Ibu. Karena bagaimana, Bapak Ibu? Karena lagi ada kemelut di DPR. Baru saja selesai. Dan itu belum selesai, Bapak Ibu. Karena apa? Harga barang katanya naik. Kemarin saya dengar daging sapi berapa sih kilo itu? Naik, Bapak Ibu. Menjelang Natal, tahun baru, harga barang naik. Sebab banyak orang kebutuhannya bertambah, sehingga supply-nya mungkin berkurang atau kurang, sehingga harga naik. Nah, bagaimana saudara menanggapi Natal telah tiba? Apakah saudara seperti Maria atau seperti para gembala dan nanti seperti para orang Majus? Ada 3 hal pagi hari kita lihat bagaimana para gembala menyambut Natal. Natal itu apa sih, Bapak Ibu? Yesus lahir. Ya, Natal itu sebetulnya artinya lahir, Natal. Ya, jadi kalau ada anak kita lahir itu juga Natal, lahir. Ya. Nah, kemudian tadi ada para gembala, ada Maria, ada orang Majus. Ya, mungkin saudara seperti para gembala, mungkin saudara seperti orang Majus, mungkin saudara seperti Maria menyambut Natal, menyambut kelahiran Yesus. Tiap tahun kita peringati Natal dengan tema yang berbeda, Bapak Ibu. Ya, dengan sikap kita yang beda. Ya, masing-masing saudara juga punya sikap beda. Ada yang menyambut Natal, biasa saja. Tiap tahun juga Natal, betul Om Korda? Ya. Tapi ada orang yang menyambut Natal spesial. Saya menyambut Natal spesial karena Natal itu saya lahir baru. Saya dibaptis sebelum Natal tanggal 5 Desember tahun 70. Bayangin, sudah berapa tahun yang lalu? 45 tahun. Wah, bisa. Tapi saya masih tetap ingat saat itu kami dibaptis di bawah mimbar. Ini ada kolam baptisan di kota kecil Madiun, tempat kotanya Pak Beni. Ya, karena Pak Beni saya jadi dibaptis selam, Bapak Ibu. Lahir baru di kota Madiun, di bawah mimbar ini disaksikan oleh banyak jemaat. Itu baru saya jadi anak Tuhan, lahir baru. Ya, jadi saya nggak bisa lupa. Ya, bagaimana saudara menanggapi Natal? Biasa saja Pak Pendeta. Ada yang pernah datang soal, Natal sudah jelang tahun baru. Jadi bisa liburan. Sudah mau libur kemana tahun ini? Ada yang libur keluar kota, ada yang libur keluar pulau, ada yang libur keluar negeri. Tapi jangan libur keluar dunia. Keluar angkasa, Bapak Ibu. Jangan. Kita sambut sama-sama pagi hari. Kita mau ikuti ketiga tokoh pagi hari ini. Menyambut Natal dengan sikap yang patut kita teladani. Pertama-tama kita lihat dalam Lukas 2 ayat 19. Lukas 2 ayat 19 tadi. Lukas 2 ayat 19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria menyambut Natal dengan simpan perkara tadi. Apa pesan malaikat tadi? Di dalam hatinya. Apa perkataan malaikat kepada para gembala itu dia dengar, dia simpan dalam hatinya. Atau dia menyimpan pesan Natal itu di dalam hatinya dan dia merenungkannya. Saudara pernah merenungkan Natal? Halo, Bapak Ibu pernah merenungkan Natal? Pak Meleki pernah merenungkan Natal? Pernah, kapan Pak? Terakhir kali. Kapan Pak?
bulan Desember tiba. Kalau Desember baru kita merenungkan Natal, Bapak. Bulan yang lalu lupa. Lupa. Kalau Natal tuh sepertinya orang tuh wajib ke gereja, Bapak Ibu. Kalau hari lain sudah bebas. Mau ke gereja boleh, kalau nggak sempat ya nggak apa-apa. Tapi Natal tuh harusnya setiap hari. Ya setiap hari ada Yesus lahir dalam kehidupan kita. Sebab kita pengikut Kristus, kita anak Tuhan. Ya, enggak? Pak Tony, diharap, di mana? Di Payun, aduh. Jadi saudaraku, kalau Maria menyambut Natal, dia menyimpan dalam hatinya dan dia merenungkan. Kalau saudara merenungkan Natal, apa yang kemudian timbul dalam pikiran saudara? Natal. Ada yang pikir gini, Natal ada hadiah. Betul tidak? Saya sudah dapat banyak bingkisan di rumah Bapak Ibu. Ada bingkisan itu barang pecah belah. Bukan pecah belah barangnya, tapi buat apa, minum teh gitu. Dan hati saya dulu, aduh haleluya. Ada bingkisan kue talem sama lemper, bukan lemper, sama risolis. Ada lagi bingkisannya puding. Wah, macam-macam bingkisan. Kemarin saya dapat bingkisan dari Buyung, lomi karuhut. Wah, saya nggak bisa lupa tuh lomi karuhut, Bapak Ibu. Ya, tapi kita Natal bukan merenungkan hadiahnya, Bapak Ibu. Amin. Apa yang saudara renungkan ketika Natal tiba? Kalau tadi pagi saya renungkan, aduh, Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia anak Allah. Kok dia mau lahir ke dunia yang penuh kejahatan? Dia lahir bukan untuk senang-senang, Bapak Ibu, tapi dia lahir ke dunia untuk menyerahkan nyawanya, supaya saya yang berdosa, saya yang jahat, jadi anak Tuhan, diselamatkan. Tuh, bagaimana saudara tadi pagi bangun pagi, aduh Natal lagi. Nah, itu nggak senang gitu. Tapi kalau seharian dia renungkan, dia takjub, luar biasa. Saya seorang wanita, dari begitu banyak wanita, perempuan yang ada di dunia, kok saya boleh yang melahirkan bayi Yesus? Kalau dia bagaimana di Natal di sibuk, pasti dong. Jadi kapan lagi Natal kita bisa istirahat sebentar? Kesibukannya sepanjang tahun. Natal semua orang libur, Bapak Ibu, internasional, seluruh dunia. Bukan saja di negara kita, bukan saja di Bogor, di berbagai penjuru dunia Natal dirayakan. Bergema lonceng Natal. Ada saudara takjub, terpesona karena Yesus mau lahir. Biasa, bukan. Ya, pagi hari selalu ada mobil, Bapak Ibu, hadiah Natal buat anaknya. Ya, buat anaknya Natal, mobil. Buat Yesus Natal hadiahnya apa? Kita mengharapkan hadiah, padahal yang lahirnya itu bukan kita, Yesus. Kita peringati hari ulang tahunnya Yesus, tapi kita yang mengharapkan hadiah. Kan aneh, Bapak Ibu. Yang ulang tahun siapa, yang dapat hadiah siapa. Tapi Maria sikapnya tidak begitu. Dia simpan dalam hatinya. Artinya dia nggak lupakan. Selalu dia ingat Natal. Kalau bagi saya, Bapak Ibu, Natal hari yang terindah. Disitulah saya ketemu Juru Selamat. Dan disitu masa-masa Natal bulan lalu, itulah saya mulai awali hidup saya bersama istri saya. Pacarannya diawali Natal, Bapak Ibu. Jadi kalau Natal tuh ketemu, wah, Natal bersama. Kalau Tony Natal ketemu siapa, Tony? Natal itu sungguh indah, bukan? Tuh kan. Kemarin saya sebelum Natal saya selalu dengar lagu-lagu Natal, Bapak Ibu.
kemarin saya dengar lagunya Michael Bublé Natal. Oh, bagus sekali Bapak Ibu. Dia sangat senang kalau Natal tiba. Kalau di negara Amerika, Bapak Ibu, Natal itu semua mudik, Bapak Ibu. Kayak Lebaran, semua pulang kampung. Mereka Natal bersama keluarganya. Kalau di Bogor bagaimana Bapak Ibu Natalan? Bakar sate. Bukan Bapak Ibu. Kita lanjut. Mari kita baca Kejadian 18 ayat 10 sampai 14. Kejadian 18, 10 sampai 14. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Sarah telah mati haid. Usianya sudah lanjut. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, aku berakhir lagi. Aku dong. Masa dia mau berakhir lagi? Akan berakhir aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Amin. Satu lagi, Bang. Ya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Amin. Bersama kita katakan amin. Saudaraku, kalau Maria, dia seorang perawan. Pesan kepada Maria oleh malaikat itu, engkau akan melahirkan. Terkejutlah Maria. Sebab aku belum bersuami, aku tidak kenal laki-laki, kok aku bisa melahirkan? Beda dengan perjanjian lama. Di dalam kitab Kejadian ini, Sarah yang sudah tua, lanjut usia, sudah mati haid, sudah menopause. Orang kalau sudah menopause bisa melahirkan, tidak Bapak Ibu? Bisa, biasa. Nggak mungkin Bapak Ibu. Bagaimana orang sudah mati haid kok bisa melahirkan? Bukan melahirkan cucu lah, anak. Sedangkan perawan Maria dia belum kenal laki-laki, juga bagaimana mungkin dia? Jadi dalam Alkitab tuh lengkap Bapak Ibu. Ada yang perawan bisa melahirkan, ada yang nenek tua sudah mati haid dan masih bisa melahirkan Bapak Ibu. Kira-kira saya masih bisa punya anak nggak Bapak Ibu? Punya cucu bisa. Secara manusia nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tadi dikatakan, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tiba-tiba kalau saya gendong anak lagi bagaimana Bapak? Saudara pingsan. Ini pendeta gelo. Ya? Nah, itulah berita Natal. Sesuatu yang ajaib. Lahirnya itu ajaib, menakjubkan. Nama anak saya beri nama itu Marvel. Artinya menakjubkan, mengagumkan. Wah, saudara, kalau kita anak Tuhan, ya kita anak Tuhan, bukan kalau lagi, kita anak Tuhan, patutnya kita mengagumi Natal, takjub. Ya, orang tuh kalau kaget, kalau takjub tuh, astagfirullah. Ajaib, ya ajaib. Kok anak Allah? Saudara tanyakan sama seluruh penduduk dunia, ajaib kok Allah mau jadi manusia? Lahir dari perawan Maria, itu heran Bapak Ibu. Ya, heran. Ya, nah kemudian kita melihat dari kedua tokoh ini, Maria dan Sarah. Ya, benihnya Ishak itu dari mana? Kok bisa lahir dari nenek tua yang sudah mati haid? Tuh, saudara pernah merenungkan itu nggak? Bisa terima nggak Bapak? Saudara masih bersama saya? Halo, saudara masih bersama saya? Bisa nenek Sarah kok bisa punya turunan? Dari mana itu? Abraham sudah tua, hampir cepet.
si Sarah ambil kawcat. Itu bisa percaya nggak saudaraku? Nenek bisa punya anak lagi. Bapak-bapak bisa percaya bapak-bapak? Nenek tua, engkong sama emak bisa punya anak lagi? Gak bisa, bapak. Itu menakjubkan. Kelahiran Yesus takjub dunia. Saya dulu waktu jadi Kristen diolok-olok oleh orang yang tidak percaya. Mana mungkin Allah punya anak? Gitu. Kok Allah punya anak tuh gimana? Nah saudaraku, kunci kok punya anak? Anak kunci. Kan dia nggak bisa beranak, Bapak Ibu. Susah memang dimengerti oleh orang dunia. Kok Allah punya anak? Yesus, anak Allah. Lu bisa bagaimana? Tapi bagi kita yang percaya Yesus, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Gitu. Jadi kalau saudara merayakan Natal ini, perkara ajaib terjadi, saudara alami. Saudara bisa mengharapkan perkara ajaib yang bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah kita itu menjadi mungkin. Itu Natal, Bapak Ibu. Harusnya begitu. Teladanilah Maria, takjub, perkara ajaib dialami. Natal ini coba saudara renungkan dalam tahun 2015, perkara ajaib apa yang sudah alami? Ajaib apa? Coba kemarin kita kumpul sama anak. Ya, kita merenungkan di tahun 2015 ini. Ya, mantu saya baru sadar, Bapak Ibu, bahwa selama tahun ini betapa ajaib pertolongan Tuhan buat anaknya, buat cucu saya. Wah, ini Bapak Ibu, dari gendong ini jatuh lompat, gak apa-apa kepalanya. Tuh, bukan sekali Bapak Ibu, beberapa kali. Gak sampai geger otak cucu saya. Kenapa? Itu perkara ajaib yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan cucu saya. Tengah malam saya disuruh berdoa, pada tengah malam tuh dia jatuh, Bapak Ibu. Bukan ajaib. Kok bisa bersamaan waktunya? Gak apa-apa. Mau ke dokter bisa? Gak apa-apa. Kata dokter tunggu 3 hari, kalau dia muntah itu dikeluarkan. Oh gak apa-apa, Pak. Bagaimana saudara dan saya pagi hari ini? Takjubkah saudara akan kelahiran Yesus? Apakah saudara juga sedang mengalami perkara ajaib dengan adanya Natal ini? Renungkanlah ajaib Tuhan. Makanya dia tuh ajaib Tuhan, how great Thou art. Itulah bahasa Inggrisnya. Ajaib Tuhan tuh. Ya, coba Buyu nanti malam bersama biasa kalau Natal Bapak Ibu kita malamnya renungkan jam 12 tuh. Saya heran jam 12 tuh biasa Natalan mereka lagi bakar-bakaran Bapak Ibu. Saya digoda malam di telepon. Padahal udah tidur jam 12. Ya, coba renungkan malam tuh betapa ajaibnya Tuhan sepanjang tahun yang segera kita lewati ini. Ajaib Bapak Ibu. Wah, kalau kita catat, bikin catatan penuh catatan tuh. Ini kan di koran sudah mulai catatan sepanjang tahun 2015. Itu banyak keajaiban Tuhan dari Januari sampai Desember. Bahkan menjelang detik-detik kita ganti tahun, malam Old NG 31 Desember sudah acara apa? Sudah acara apa? Ayo, renungkanlah seperti Maria. Simpan dalam hatimu dan renungkanlah ajaibnya Tuhan Yesus kita. Dia mau lahir ke dunia untuk selamatkan kita orang berdosa. Yang ayat selanjutnya tolong dibaca. Itu Maria. Ya, kedua itu adalah mengenai para gembala. Berita Natal, saudaraku. Berita Natal itu disampaikan pertama-tama kepada siapa? Maria. Kau akan mengandung dan akan melahirkan. Berita Natal yang pesan Natal itu disampaikan pertama-tama juga kepada para gembala di padang. Tolong dibaca, Din. Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain,
Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Amin. Bersama kita katakan, Amin. setelah malaikat itu meninggalkan para gembala, malaikat tinggal di mana Bapak Ibu? Kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata, marilah kita ke Bethlehem. Tuh, ada nyanyian Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku, kalau saudara jadi para gembala, dapat pesan Natal, sudah lahir hari ini juru selamat di kota Daud. Setelah saudara dengar berita itu, apa tindakan saudara? Apa tindakan saudara Bapak Ibu? Ketika dikatakan ada juru selamat lahir di kota Bethlehem. Ya, dia lahir di sebuah palungan, dibungkus dengan kain lapin. Saudara dengar berita itu bagaimana? Pengen lihat dong. Bener gak sih? Bener gak sih? Nah, para gembala itu dikatakan, ya, mari kita pergi ke Bethlehem, kita melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka bergegas gitu. Ayo cepet. Lalu lanjut ya, ayat 16 bagaimana Bima? Bapak Ibu saudaraku, berita Natal itu berita sukacita. Kenapa tante ketemu Bima? Ayat 16? Oh enggak ada, enggak dicatat dulu. Bapak Ibu saudaraku, pesan Natal itu membawa sukacita bagi gembala. Aduh, ya kita sudah bahas di dalam doa puasa, kok berita Natal itu disampaikan kepada para gembala? Kok bukan kepada tukang kayu, tetapi para gembala? Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Bukan nanti aja lah, nanti aja lah, kalau kita ada waktu. Tapi dia cepat-cepat, ya, berangkat dan menjumpai siapa? Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Jadi tepat seperti perkataan para malaikat, dia mendapati betul ini Yesus juru selamat lahir di palungan. Perkataan Tuhan itu pasti benar, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu iya dan amin. Ketika saudara melakukan, saudara menemukan benar loh. Salah satu firman Tuhan berkata, ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan. Percaya nggak saudara? Jadi ketika saudara percaya hal itu, saudara lakukan. Bukan ingin jadi cepat kaya. Orang yang ingin cepat kaya akan jatuh, kata Paulus, ke dalam berbagai kesusahan. Ada di sini yang mau kaya? Kok Allah? Ayah? Ada yang mau kaya? Kok nggak ada? Aneh. Siapa yang mau miskin? Nggak ada juga. Siapa mau kaya? Nggak ada juga. Siapa sih nggak kepengen kaya, Bapak Ibu? Namun jangan ingin cepat kaya. Ingin kaya boleh. Dan anak Tuhan harus percaya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bukan susah payah, bukan banting tulang. Tuh. Nah, sudah tahu tuh, turuti firman Tuhan tuh. Cari berkat Tuhan, maka saudara dikayakan. Kalau saudara akan menemukan seperti pada kamu, benar ya kata para malaikat itu Yesus lahir di palungan, benar nih. Dan saudara harus cepat-cepat, jangan santai dulu, nanti deh. Kalau percaya, lakukan, nanti aja dah. Nah, saudara nggak menemukan kegenapan firman Tuhan. Saudaraku, saudara percaya Allah itu hidup? Allah kita hidup? Nah, firman-Nya juga